Halo, berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semua baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD31 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan materi pelestarian tumbuhan dan hewan langka. Ya, tentu semua sudah tahu ya bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang sangat tinggi. Banyak sekali jenis-jenis hewan maupun tumbuhan yang ada di Indonesia. Namun, keanekaragaman akan berkurang jika pemanfaatannya tidak bijaksana. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman makhluk hidup perlu dilakukan, termasuk untuk hewan-hewan dan tumbuhan di Indonesia. Contoh hewan yang hampir punah di Indonesia. Yang pertama, contohnya adalah orangutan. Ya, orangutan ini adalah salah satu hewan yang habitatnya ada di Kalimantan dan Sumatera. Ini sudah mulai punah karena jumlahnya sudah sangat sedikit. Kemudian ada juga badak bercula satu ya, yang ada badaknya. Kemudian ada komodo ya, ini habitatnya ada di Nusa Tenggara ya, terutama di Pulau Komodo. Konon ceritanya komodo ini adalah salah satu hewan purba yang masih hidup atau masih bertahan hidup sampai sekarang loh. Keren kan? Kemudian berikutnya adalah harimau Sumatera. Nah, ini populasinya juga sudah sangat sedikit sekali. Kemudian ada anoa, hewan khas peralihan ya, yang habitatnya ada di Sulawesi. Kemudian ada juga terenggiling, ada babi rusa, kemudian jalak Bali, dan serta gajah juga merupakan hewan-hewan yang hampir punah dan perlu dilestarikan. Untuk tumbuhan, ternyata juga ada beberapa tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ya, bunga ini cukup besar ya, yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga tumbuhan kantong semar. Nah, pohon ini cukup unik karena tumbuhan ini dapat memangsa serangga. Kemudian ada yang ketiga, pohon damar. Kemudian ada Edelweiss Jawa serta pohon ulin. Dan sebenarnya masih banyak lagi tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Nah, ini hanya saya ambilkan 5 contoh saja. Kemudian seperti apa bentuk pelestariannya? Yang pertama, pemerintah mengadakan yang namanya Suaka Marga Satwa. Yang kedua, ada cagar alam. Yang ketiga, ada taman nasional. Nah, apakah Suaka Marga Satwa cagar alam ini? Yuk kita lihat lebih lanjut. Suaka Marga Satwa merupakan tempat perlindungan hewan. Dari kata ini ya, Suaka Marga Satwa. Suaka merupakan perlindungan, marga satwa, satwa adalah hewan. Jadi Suaka Marga Satwa ini dikhususkan bagi perlindungan hewan-hewannya saja ya. Ada seperti Indonesia, Suaka Marga Satwa Gunung Leuser. Nah, ini melindungi kera, badak Sumatera dan gajah. Juga Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, ini melindungi badak Jawa dan rusa. Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Waiwul itu melindungi komodo. Suaka Marga Satwa Pulau Baung melindungi burung cendrawasih. Suaka Marga Satwa Lore Lindu
melindungi anoa, rusa, dan babi rusa. Nah, di samping ada banyak lagi suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Kemudian apa itu cagar alam? Cagar alam merupakan kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang ada di dalamnya. Nah, cagar alam contohnya adalah cagar alam Gunung Buta, ada cagar alam Teluk Baron, cagar alam Gunung Krakatau, cagar alam Gunung Palu, cagar alam Tangkoko. Ya, jadi kalau cagar alam ini melindungi beberapa jenis tumbuhan langka yang ada di dalamnya. Di samping nanti bisa juga selain tumbuhan juga ada hewan yang ada di dalamnya. Kemudian apa itu taman nasional? Taman nasional ini sebenarnya mirip dengan cagar alam. Di kawasan ini ada tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem yang khas yang ada di dalamnya yang dilindungi. Namun perbedaannya, kalau taman nasional ini masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, maupun pariwisata. Jadi kalau taman nasional ini masih bisa dikunjungi ya, beda dengan yang cagar alam tadi. Kalau cagar alam mungkin aksesnya sangat terbatas. Contoh taman nasional, ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang ada di Lampung ya. Kemudian ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, ada Taman Nasional Wakatobi, ada Taman Nasional Baluran. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Perlu diingat ya, sayangi hewan dan tumbuhan, serta jangan lupa untuk melestarikan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi semuanya. Sekian, sampai jumpa.